Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim wa ta'ala wa ta'lim wa la tadhkir wa nafa wal intifa wal ifad wal istifad wal hasana tamassu bi kitabillah wa sunnati rasulih wa tilala al-huda wa ibtigha'a wajhillah mardatihi wa qurbihi thawabi subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Selanjutnya kemarin sudah masuk di pembahasan takwa ya. Definisinya sudah disebutkan ini. Nah, sekarang ayat-ayat nanti dilanjutkan dengan hadis tentang takwa ya. Tapi sebelumnya ini karena bertepatan dengan 40 hari daripada nenek ya. Ini pun Mas Malik ini mengingatkan kita ini sebagai pengingat atau pelajaran bagi kula panjenengan bahwasannya kalau panjenengan di dunia ini cuma sementara ya. Dan juga waktunya sangat pendek, sangat cepat, dan pasti mau tidak mau ya, purun boten purun, setiap yang bernyawa terutama ya, manusia itu nanti akan kembali kepada penciptanya yaitu Allah. Karena firman Gusti Allah kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu pasti akan merasakan kematian. Sinten mawon ya, siapapun, sing soleh, sing gak soleh ya. Yang kaya, yang miskin, yang sehat maupun sing mboten sehat, sakit, semuanya pasti akan merasakan kematian. Lah mangke setelah itu wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Nanti di hari kiamat, di hari pembalasan, di akhirat nanti setiap jiwa itu pula akan mendapatkan pembalasan oleh ganjaran balasan dari Allah atas apa yang diperbuat di dunia. Ya nek sae balasannya sae, nek mboten sae ya, amalnya itu awon jelek, maka balasannya juga jelek. Terus wa innama faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang zuhziha ukhrija, barang siapa yang diselamatkan. Kalian Gusti Allah kok diselamatne dari api neraka dan dimasukkan ke surga, maka itulah sejatinya atau hakikatnya orang yang beruntung, yang bahagia. Ini tujuan kalau panjenengan hidup apa? Biar masuk surga.
Tapi bukan surganya nggih, tapi apa? Ridhone Gusti Allah ngoten. Karena identik ya, masuk surga itu berarti mendapatkan ridhonya Allah. Tapi setuju hakikatnya kalau panjenengan urip teng donya niki mencari ridhone Gusti Allah, sehingga Allah ridho dimasukkan ke surga. Nah, jadi kita masuk surga karena disitulah ya tempat kalau panjenengan bisa nanti bertemu dengan Allah. Di situ pula kalau panjenengan bisa bertemu dengan kekasih kalau panjenengan sedaya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu aslinya duduk surgane ngoten nggih. Tapi karena di situ adalah tempat kalau panjenengan bisa bertemu dengan kekasih kalau panjenengan. Nah, jadi sapa sing diselametne dari api neraka berarti beruntung. Nah, berarti sing boten selamat, berarti itu adalah orang-orang yang celaka. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia ini hanyalah nopo? Tipuan ya, tipuan yang semu. Nah, jadi kalau panjenengan urip nang dunya, jangan sampai tertipu ya dengan kesemuan. Jangan sampai kula panjenengan tertipu dengan kenikmatan yang tidak abadi ya. Nah, karena kenikmatan yang abadi itu hanya ada di surganya Allah. Nah, teng donya niki wis kabeh mau nikmatnya seperti apa pasti rekoso ya, rekoso sih. Dan tidak lama nanti pas pisah kula panjenengan nggih sedih nggih. Nah, tapi kalau di surga mboten enten nggih, abadi, seneng terus. Nah, kula panjenengan teng donya nggih. Misal seneng duwe anak. Nah, gadah yoga seneng. Nanti suatu saat pasti akan berpisah. Nek mboten kula panjenengan sing napa? Sing pejah ya, jadi tangisan. Kalau ndak ya anak kula panjenengan sing berangkat duluan dan kita sedih. Jadi hakikat kenikmatan di dunia itu ndak ada, nggak akan dapat. Ya pasti di awalnya, nek ndak di awalnya sedih, di akhirnya pasti sedih. Arep sugih kaya ana kemawon misalkan. Mungkin pas bangkrut sedih gitu. Atau mboten bangkrut tapi ditinggal sugih gitu. Masya Allah nikmat, terus sakit. Pas sakit mendekati kematian, itu kalau imannya mboten kuat abot gitu. Meninggalkan dunia yang dia merasa sudah berusaha susah payah untuk mendapatkannya, tapi akhirnya ditinggal. Jadi sedih, tetap sedih. Nah, makanya tidak ada kenikmatan yang hakiki. Sampai enten ungkapan bahwa gak mungkin ya, tentunya ini seneng gak mungkin. Nah, karena apa? Pembukaannya saja sudah dimulai dengan tangisan. Ya. Nah, lari lahir itu kan mesti nangis. Nah, nanti ditutup juga dengan tangisan. Bagaimana mau mendapatkan kebahagiaan yang hakiki? Kalau panjenengan pas sedo juga ditutup dengan tangisan dari keluarga. Jadi dibuka dengan tangisan, ditutup dengan tangisan. Nah, makanya kalau orang pinter ya kayak dhewe golek sing kenikmatan abadi, yaitu surga akhirat. Nah, karena akhirat surga itu adalah sesuatu yang nyata ya. Nah, makanya ini juga ada hubungannya kali takwa. Wattaqullah wa'lamu annakum mulaqu. Bertakwa kepada Allah, wa'lamu annakum mulaqu, dan yakinlah bahwasanya kalian itu pasti akan bertemu atau kembali kepada Allah.
Ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil ghurur. Wahai orang-orang, wahai manusia, sesungguhnya janji Allah itu adalah hak, kebenaran. Maka apa? Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Janji Gusti Allah bahwa orang kalau taat dikasih surga, dikasih kenikmatan. Itu adalah kebenaran, hak. Maka jangan sekali-kali kalian tertipu oleh kehidupan dunia yang semu. Dan jangan sampai kalian tertipu billahi sehingga lupa dari Allah. Siapa yang melupakan? Al-ghurur, yaitu syaitan. Ghurur itu adalah setan. Jangan sampai setan itu bisa mempropaganda kula panjenengan nggih, mempengaruhi sampai kula panjenengan supe dumateng Allah Subhanahu wa taala. Dan selama inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. Sungguh kata Allah, setan itu adalah musuh bagi kalian, maka jadikanlah musuh. Setan itu musuh, jadikanlah musuh kata Allah. Kenapa? Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Karena setan itu akan mengajak pengikutnya untuk kemana? Untuk masuk kepada neraka as-sa'ir. Salah satu nama dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebetulnya sedaya niku dalam Al-Qur'an itu sudah dikasih bocoran-bocoran oleh Allah ya. Kene wong ini maka hasilnya begini. Kalau Anda begini maka hasilnya begini. Tapi kalau panjenengan ini biasanya itu tadi dilalaikan oleh setan al-ghurur sehingga tidak sadar. Jadi pasti kalau panjenengan akan berpulang. Okay. Maka beruntung orang-orang yang semasa di dunia digunakan waktunya, tenaganya, kesehatannya, semuanya digunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang bisa ngasih manfaat di akhirat nanti tidak ada kecuali kula panjenengan. Makanya sebetulnya ya ayyuhalladzina amanu taqu rabbakum. Karena ada hubungannya dengan takwa. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum. Wahai manusia, sungguh bertakwalah kepada Allah. Karena sudah disebutkan ya, takwa itu secara singkat ya berarti kita menjalankan semua perintah Allah, menjauhi semua larangan Allah. Jadi bertakwalah kepada Tuhan kalian yaitu Allah, wahsyau, dan takutlah kalian yauman la yajzi walidun an waladihi. Kalian khawatirlah pada hari yang mana seorang bapak, orang tua tidak akan bisa memberi manfaat kepada anaknya. Wala mauludun huwa jazin an waladihi syai'a. Sami ya. Bapak gak iso, orang tua tidak bisa ngasih manfaat kepada anaknya, anak gak bisa ngasih manfaat. Kabeh golek selamat dhewe nggih. Inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakum sami. Jadi beda ayat, beda surat, tapi redaksinya atau isinya hampir sama. Fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil ghurur. Diulang-ulangi nggih kali Gusti Allah. Diingatkan berkali-kali. Jangan sampai ketipu dengan dunia, jangan sampai ketipu dengan syaitan. Karena syaitan akan menjauhkan kula panjenengan daripada kenikmatan yang abadi, yaitu surga di Allah Subhanahu wa taala nggih. Jadi kalau ada kadang-kadang kalau panjenengan kan Sayyidina Umar nggih sudah mengatakan ya, kafa bil mauti wa'idhan. Cukup sebetulnya kematian itu menjadi nasihat yang paling cospleng. Jadi dan ini harus digarisbawahi ini. Biasanya takziah ini di mana tenggene kula nggih, duka nek teng mriki insyaallah mboten. Di tempat saya biasanya
kayak takziah, bukan mengambil pelajaran ya. Dan ini menjadi umum. Takziah ngobrol piyambak ya. Jadi tidak mengambil pelajaran, padahal dari kematian itu sudah banyak pelajaran yang bisa kalau panjenengan ambil ya. Makanya Sayyidina Umar mengatakan cukup kematian itu sebagai nasihat. Terus kalau usah nasihat macam-macam ya. Kalau panjenengan melihat kematian itu harusnya sudah menjadi nasihat, menyebabkan kalau panjenengan menjadi wong sing takwa, orang yang takut untuk melakukan kemaksiatan. Tapi karena tidak diresapi ya. Jadi malah kadang-kadang saya iso guyon barang ya. Padahal kan kalau kita mau berpikir lah dewi kan aslinya megur garek ngenteni giliran. Dan kematian nggak delok nom arep tuwek arep enom nggih, mau yang sepuh mau yang tasik enem, mau yang sehat atau yang sakit. Kadang-kadang malah sebaliknya nggih, wis sakit bertahun-tahun Masya Allah masih panjang umur, yang sehat walafiat, tidak ada sebab apa-apa, tahu-tahu sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Jadi adalah nasihat terkuat sebetulnya kematian itu. Okay. Ya, ini tentang takwa ya. Ini beberapa hari yang lalu aku membaca hadis. Sebelum kita nanti masuk di ayatnya, maksudnya kenapa kok begitu pentingnya ya takwa itu, kok begitu pentingnya keranten nanti yang masuk ke surganya Allah, dan pastinya hanyalah di situ ya kita bisa bertemu dengan Allah dan bertemu dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tidak ada jalan lain ya. Kalau mau bertemu dengan Allah, bertemu dengan Kanjeng Nabi, harus lulus ujian sampai masuk ke surga Gusti Allah. Niku enten hadis nggih bahwasanya yang masuk ke surga nanti, yang ditimbali oleh Gusti Allah itu hanyalah orang-orang yang bertakwa. Makanya penting ya. Takwa itu penting. Mungkin saya jelaskan dari mana mungkin datangnya takwa. Jadi nanti dari kiamat setelah Allah mengumpulkan baik umat yang terdahulu atau umat yang terakhir, kemudian Allah akan berseru mengatakan kepada semua makhluk termasuk kula panjenengan, kata Allah apa? Inni qad ansattu lakum mundu khalaqtukum ila yaumikum hadza. Kata Allah, aku telah diam tak jarne awakmu iki tak jarne mulai saya ciptakan sampai hari ini, yaitu waktu kalau panjenengan dikumpulkan sama Allah di padang mahsyar. Tak jarne awakmu arep maksiat, arep melanggar Allah nggih, nerjang sing haram, dibiarkan kata Allah. Maka hari ini kata Allah, fa'ansitu ilayya al-yawm. Sekarang betul-betul dengarkan kata Allah. Innama hiya a'malukum turaddu 'alaikum ayyuhan nas inni ja'altu nasaban wa ja'altum nasaban fa wada'tum nasabi wa rafa'tum nasabakum. Hari ini kata Allah, yang akan aku sodorkan, atau mungkin direka ulang ya, kan di sana itu nanti ada reka ulang yang sekarang ya, CCTV misalkan, tapi benten CCTV-nya keakuratannya bukan lagi 100% ya, sudah beribu-ribu persen, tidak mungkin meleset. Kenapa? Semuanya tercatat dengan baik, dengan rapi, tidak terlewat satupun ya. Nah, disodorkan kata Allah, sekarang ini yang akan aku sodorkan kepada kalian hanyalah
amal-amal yang kalian lakukan, amal-amal yang kalian lakukan semasa di dunia. Maksudnya apa? Ya nek awakmu amalnya apik, ya ini nanti yang disodorkan bagus. Kalau amalnya jelek, nah, yang akan tampil di layar istilahnya ya, saniki juga amal kejelekan, kemaksiatan. Kata Allah, aku menjadikan nasab atau tali hubungan, tali hubungan kepada Allah, yaitu apa? Takwa. Ya. Tapi kalian tidak mau, nggak mau mengakui ya, nasab atau tali hubungan yang ditetapkan oleh Allah. Kata Allah, kalian mengingkari dan kalian menetapkan tali hubungan kalian sendiri. Kata Allah, tali hubungan yang Allah ciptakan ialah inna akramakum indallahi atqakum. Jadi sing paling mulia di sisi Allah adalah yang paling takwa dumateng Allah Subhanahu wa taala. Tapi dawuh Allah teng mriki teng hadis wa abaitum, kalian ndak mau nggih. Wis diwarai Gusti Allah sing paling dekat dengan Allah, yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Tapi kalian ndak mau nggih, ngelanggar. Illa antakulu fulan bin fulan wa fulan aghna min fulan. Nah, selama di dunia Allah sudah mengatakan yang paling mulia sing takwa. Nah, tidak dilihat ya status ekonomi, status nasab dan seterusnya. Nah, tapi kata Allah, nah, kalian tidak mau. Nah, kalian yang kalian junjung adalah ini fulan bin fulan. Keturunan sinten, ini jabatannya apa, fulan aghna min fulan, orang ini lebih kaya daripada ini. Jadi status yang dianggap oleh orang-orang yang tidak bertakwa ini maksudnya adalah status keturunan, jabatan, kedudukan atau status ekonomi. Ekonomi nabi berarti itu yang paling mulia. Maka kata Allah, fal yauma adau nasabakum wa arfa'u nasabi. Hari ini tatkala di mahsyar kita dikumpulkan, kata Allah, aku rendahkan atau tidak aku anggap hubungan yang kalian junjung-junjung itu daripada kekayaan, kedudukan dan seterusnya. Dan yang aku angkat, kata Allah, adalah nasab atau hubungan yang telah aku tetapkan, yaitu ketakwaan. Akhirnya bahwa terakhir, ala ainal muttaqun, kata Allah. Ayo, siapa orang-orang yang bertakwa selama di dunia? Ayo berdiri, fayurfa'u lil qaumi liwa'un fayattabi'ul qaumu liwa'ahum ila manazilihim fayadkhuluna al-jannata bighairi hisab. Kemudian dikasih bendera sama Allah. Dan ini orang-orang yang takwa, mereka digiring menuju tempat mereka, yaitu surganipun Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus takwa nggih. Syarat mlebu surga kula panjenengan harus takwa. Nah, sekarang takwa ini dari mana? Wonten ya. Takwa ini adalah dari datangnya ya. Sumbernya takwa itu dari pripun carane kula panjenengan iki ben takwa piye carane? Biar betul-betul menjalankan perintah Allah, betul-betul takut untuk melakukan larangan-laranganipun Allah. Ini adalah datangnya dari iman. Jadi ketakwaan ini sumbernya dari keimanan. Nah, wong imane kuat, otomatis ketakwaannya juga kuat mengikuti. Terus, nah iman niki, iman bisa naik, bisa turun. Nah, terus bagaimana? Yang menguatkan iman apa?
yang menguatkan iman adalah amal soleh. Nah, terus kalau panjenengan arep ngamal soleh, caranya pripun? Ya harus belajar ya. Biar tahu mana yang iki sing diridhoi Gusti Allah, ini sing boten. Iki sing diperintahkan Gusti Allah, oh niki yang dilarang. Bagaimana mau tahu perintah Allah larangan Gusti Allah nek kula panjenengan boten belajar. Ya. Jadi runtutannya ya. Nah, makanya mencari ilmu adalah fardu. Nah, itu karena hubungannya mungkin runtutannya berakhirnya ujungnya ya adalah kula mengantarkan kula panjenengan menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang dekat kepada Allah. Jadi kita belajar, kemudian kita tahu mana yang harus dilakukan, mana yang harus ditinggalkan, akhirnya ngamal soleh. Nah, setelah ngamal soleh ya, penuh dengan keikhlasan dan seterusnya, nah, timbullah iman itu menjadi kuat. Setelah iman itu kuat, otomatis ya, istilahnya apa ya, hasil dari iman itu adalah ketakwaan. Nah, makanya iman pun kuat tiap, nah, otomatis ketakwaannya juga ikut menjadi kuat ya. Makanya penting mengetahui, belajar itu penting. Nah, karena apa? Nah, kadang-kadang ini nyuwun sewu ya, kadang-kadang beramal makanya teng Nadhum Subat niku ya, Ibnu Ruslan itu mengatakan bahwa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tubalu. Sapa wonge kok amal tanpa pakai ilmu, maka amalnya potensi ditolak ya, tertolak di sisi Allah, potensinya itu akan lebih besar. Amaluhu mardudatun la tubalu, tidak diterima di sisi Allah. Karena gini salah ya. Atau ada yang lebih utama tapi kalau panjenengan melakukan yang sing derajatnya di bawahnya, sing gampang ini biasa nih. Ini nyuwun sewu, wong duwe duit ya. Lah terus umroh bolak-balik. Lho sae niku nggih. Sae. Sampeyan umroh ping 3 ping 10 sae. Tapi kadang-kadang dulure enten sing dereng umroh. Padahal kalau dia mengumrohkan saudaranya, umpamane dulur cedhek ya, dulur kandung atau misanan atau pripun lah, atau pamane atau bibinya. Nah, kalau ngumroh niku, lha iku pahalane luwih gedhe ngoten nggih. Kalau panjenengan pun umroh atau kalau panjenengan pun haji ya. Nah, maka ada uang lebih lagi kita hajikan keluarga kita, itu luwih gede. Nah, tapi kadang-kadang ndak merasa kena hajine luwih gede. Nah, padahal sampean nek ngajekne wis ora usah kesel gitu. Pahalanya yo oleh sama gitu. Sampeyan ning omah tok berangkatne wong gitu. Dan pasti wis diterima. Nek sampean budal dhewe sing bumbuan niku malah. Budal ping 3 ping 4 kan bumbuan kok. Iku nek potensi napa? Riya dan seterusnya itu wah, setan itu kan pintar ya. Setan itu pintar ya. Kalau tidak bisa dijerumuskan kepada kemaksiatan, dijerumusnya lewat ketaatan. Pintar, setannya pintar ya. Tidak akan berhenti ya. Iki kira-kira digodho dikon maksiat mboten saged. Maka akan dijerumuskan lewat ketaatan. Gini kok amal tapi akhirnya dasarnya mboten karena Allah. Wadah kata ya, wadah. Banyak lagi. Contoh lah, kalau jariah, urusan jariah ini biasanya kan harus bangun, padahal tidak. Kalau sudah ada, misalnya sudah ada masjid atau sudah ada musola, daripada kita kan mau bangun harus dilihat kira-kira makmur atau mboten, karena kan mboten gampang ya. Yang penting itu kan makmurnya langgeng ini untuk ibadah. Nah,
kadang-kadang mboten lomba-lombaan lah gitu ya. Kados ngene kula mriku. Jadi cedek-cedekan. Tapi akhirnya sing jamaah mboten enten. Nah, padahal itu kalau uang itu kita masukkan di masjid itu ya, yang sudah ada untuk menambah atau untuk merenov itu kan sami ya. Sama saja jariyah wodo gitu wis enek sing ngurusi sampean malah penak guys. Tapi malah golek repot ya, kadang-kadang nonton ya wadah masih banyak ya, contohnya banyak. Makanya penting kalau mau beramal itu harus diilmuni. Nanti diilmuni, kemudian dijalankan dengan betul-betul. Endingnya, ujungnya nanti mengantar kula panjenengan bisa mendapatkan ketakwaan yang hakiki kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya termasuk umroh nggih. Niki kula melihat sendiri soalnya. Biasanya berangkat umroh tapi teng mriko belum tahu ya, tata caranya. Maksudnya waktu di Indonesia ini belum di briefing lah istilahnya. Tapi tidak semua, banyak pemberangkatan yang istilahnya wis penting berangkat. Nah, ini kan mesakne ini ya wis metu duwe akeh ya. Nah, akhirnya ibadahnya tidak sempurna. Makanya wajib ya. Sebetulnya kados ilmu haji, umroh dan apapun ya. Jadi ada ilmu itu yang fardu, kados sholat, puasa dan seterusnya. Ada yang wajibnya tatkala kula panjenengan pun mau menjalani ya kados haji atau umroh. Nah, nek kula panjenengan sing gum duwe dana belum wajib ya. Belum wajib belajar. Tapi nanti pas tekane ndoto ya, mau berangkat haji, maka fardhu ain wajib belajar ilmu tentang haji. Jadi kersane di sana itu betul-betul ya ibadah wis metu tenaga, waktu, harta pastinya biar tidak sia-sia. Jadi mendapatkan hasil dari ibadah kula panjenengan itu maksimal dari insyaallah Subhanahu wa taala. Nggih pun. Wis alhamdulillah dan termasuk bahwa kan kula sebutkan yang menambah keimanan adalah amal soleh nggih. Amal kebaikan. Nah, termasuk wis kula panjenengan rajin hadir majelis yang apik nggih. Dimanapun bersama siapapun majelis-majelis yang baik itu kita hadiri. Mau zikir, mau sholawat, mau ngaji dan seterusnya. Nah, karena di situ itu termasuk tempat kula panjenengan nambah iman. Ya. Nah, waktunya ngeces iman kula panjenengan supaya terus stabil. Kalau bisa nambah, ya. Nah, jangan sampai iman itu mundur. Karena memang iman itu untuk manusia dan jin ya. Nah, itu imannya naik turun. Kecuali malaikat. Nah, kalau malaikat imannya sudah mulai diciptakan tetap ya. Nah, segitu sudah. Kalau para nabi malah tidak berkurang malah bertambah. Nah, kalau kula panjenengan ya, manusia umumnya dan jin, nah itu imannya bisa naik, bisa turun. Maka bagaimana caranya kalau panjenengan imannya biar yo paling ndak aja medhuk. Kalau bisa naik. Caranya dengan melakukan berbagai amal soleh. Nggih napa mawon pun nggih, kesempatan. Mumpung masih ada umur, kesempatan kita gunakan. Yo salat jamaah, yo majlise, yo yasinane dan seterusnya, apapun bentuknya, yo nulung keluarga, nulung tonggo, nulung konco, semuanya kita lakukan, semua kebaikan kita lakukan. Nah, mumpung masih ada kesempatan. Nah, karena kadang-kadang nanti sehat, mungkin wis loro, bingung, gak bisa ya.
mau melakukan sesuatu yang bisa kita lakukan waktu masih sehat kan mboten saged. Contoh misalkan arep nulungi wong, nulungi tanggane. Kalau sudah sakit mboten saged nggih. Arep ewang-ewang wis pakai tenaga sudah tidak bisa. Sekarang mumpung masih bisa, kalau kita bisanya tenaga, dimanapun ada yang membutuhkan tenaga, kita bantu. Kalau bisanya dengan harta, ya kita kasih dengan harta. Karena tidak tahu kapan waktunya manusia muter, ya, roda kehidupan berputar. Ya mungkin saiki duwe-duwe, mari ngono gak duwe-duwe. Akhirnya mau membantu saudaranya, mau membantu tetangganya sudah tidak bisa, ya. Sudah sama-sama susah. Nah, mumpung masih ada kesempatan, kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Kita baca ayatnya. Telas nih ayatnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa man asdaqu minallahi haditha. Wa man asdaqu minallahi qila. Sami nggih. Wa man dan siapa asdaqu yang lebih benar minallahi daripada Allah. Apa nih hadisan pembicaraannya atau ucapannya, firmannya, ya, atau qila sama, ya. Nah ini ayat sebelumnya walladzina amanu wa amilus solihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Orang-orang yang beriman kemudian beramal soleh, maka Allah akan memasukkan mereka ke surga tajri min tahtihal anhar. Macam-macam, ya. Di antara sifat-sifatnya surga nanti ada aliran-aliran sungai, ya. Khalidina fiha abada, ya. Selama-lamanya. Jadi abadi, ya. Nikmatnya abadi. Untuk siapa? Orang beriman beramal soleh. Nah, karena nek beramal soleh, wow, iman kuat, akhirnya bertakwa kepada Allah. Wa'dallahi haqqan wa man asdaqu minallahi qila. Janjinya Allah itu adalah pasti benar. Di sini disebutkan Gusti Allah ki wis ngasih bocoran. Wong nek gelem beriman, gelem beramal soleh, mlebu surga selama-lamanya. Dan tidak ada ucapan yang paling benar melainkan ucapannya Allah Subhanahu wa taala. Nek kula panjenengan nggih manusia arep pengamat alatnya seperti apapun nggih masih bisa meleset. Nah, jadi tidak 100% pasti benar, itu tidak ada. Nah, tapi kalau sudah Allah nggih sing berfirman, Kanjeng Nabi sing dawuh, nah itu pasti terjadi. Gusti Allah ngomong kon iman, kon amal soleh, nah, maka akan mendapatkan kenikmatan yang abadi. Nah, itu berarti pasti sampai ngelakoni pasti nyata. Selanjutnya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah. Jadi ini menunjukkan ayat-ayat yang menyuruh atau menganjurkan kula panjenengan bertakwa kepada Allah. Nah, ini dibuka dengan ayat-ayat niki ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sesungguhnya ketakwaan. Wala tamutunna, dan janganlah kalian meninggal illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan kalian beragama Islam. Selanjutnya wa'tasimu, berpeganglah kalian bihablillah, dengan tali agama Allah, jami'an semuanya, wala tafarruqu, dan jangan saling bercerai-berai. Wadhkuru, dan ingatlah nikmatallahi, kenikmatan Allah, alaikum, atas kalian, id kuntum a'daan, id kuntum dulu, kalian itu a'daan, saling bermusuhan.
Fa'allafa, maka Allah menyatukan baina qulubikum, di antara hati-hati kalian. Fa asbahtum, maka kalian semua menjadi bi ni'matihi, sebab nikmatipun Allah, ikhwanan, saling bersaudara. Wa kuntum ala syafa hufratin, dan dahulu kalian itu berada di tepi atau jurang minan nari, daripada api neraka. Fa anqadzakum minha, kemudian Allah menyelamatkan kalian. Nah, ini maksudnya apa? Nah, dulu kan orang tidak mengenal Allah ya. Sebelum datangnya Islam, nah, itu diibaratkan orang itu berada di tepi jurang neraka karena bukan Islam ya, tidak beragama Islam. Terus datang agama Islam, nah itu seakan-akan Allah menyelamatkan kula panjenengan dengan datangnya agama Islam melalui Nabi Muhammad SAW. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Demikianlah Allah menjelaskan tanda-tanda kebesaran Allah supaya apa? La'allakum tahtadun, supaya kalian ini mendapatkan petunjuk. Oke. Kan ya? Jadi kan sebetulnya datang agama Islam disebutkan rahmatan lil alamin ya, melalui Kanjeng Nabi. Nah, sebetulnya kan siapapun yang ikut beliau, nah, itu kan pasti masuk surga, ya. Makanya dalam hadis disebutkan, salah satu hadis, semua umat itu yadkhulunal jannah illa man aba. Kabeh umat Kanjeng Nabi Muhammad itu bakal masuk surga kecuali orang-orang yang tidak mau. Nah, maka sahabat kan bingung ya, kok enten tiyang kok mboten purun masuk surga. Maka dijawab, bertanya kepada Nabi, dijawab kan Kanjeng Nabi, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Sapa ae wong yang taat kepadaku, manut ajaran Kanjeng Nabi. Karena nek manut Kanjeng Nabi itu pasti apa yang dibawa Nabi Muhammad itu sumbernya saking Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang ikut kepadaku, kata Nabi Muhammad, mengikuti ajaranku, agamaku, yaitu agama Islam, dakhalal jannah, pasti lebih surga. Wa man asani, barang siapa yang tidak ikut, jadi menentang Kanjeng Nabi Muhammad, faqad aba, itulah orang-orang yang tidak mau masuk surga. Jadi asli terbuka lebar ya. Surga itu terbuka lebar, tergantung kula panjenengan mau atau tidak mau. Maka dikatakan di sini fa anqadzakum minha. Kita ini sudah berada di jurang api neraka, nah, tapi diselamatkan oleh Gusti Allah dengan datangnya agama Islam. Wal takun, terusnya wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi. Wal takun, hendaknya ada minkum, dari sekelompok kalian, ummatun golongan, yad'una ilal khair, yad'una yang selalu mengajak ilal khairi, kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan memerintahkan bil ma'rufi, dengan kebajikan atau kebaikan sami, wa yanhauna, dan selalu melarang atau menahan anil munkari, daripada melakukan kemunkaran atau kemaksiatan, pelanggaran. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itu orang-orang yang mau melakukan tadi, mengajak kebaikan, memerintahkan kebaikan, dan melarang kemunkaran, mereka itu adalah orang-orang yang muflih, orang-orang yang beruntung. Nah, jadi kalau panjenengan nek pengen beruntung, harus selalu ngejak kebaikan, memerintahkan kebaikan, dan mencegah kemungkaran menurut nopo kapasitas masing-masing. Harus
gak cukup. Karena nopo dalam ayat itu kan nopo kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi kula panjenengan mendapatkan predikat khairu ummah niku napa? Enten syarate ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, memerintahkan kebaikan, mencegah kemunkaran. Jadi amar ma'ruf nahi munkar ya. Nggak bisa, salah satu nggak bisa ya, pincang. Jadi ini harus berjalan seiring. Yo amar ma'ruf yo nahi munkar. Sampeyan milih bisa tak amar ma'ruf tok ya. Saged ya. Harus amar ma'ruf nahi munkar. Kalau sudah kita lakukan baru kita mendapatkan predikat kuntum khairu ummatin wa dan kita mendapatkan ulaika humul muflihun. Kita menjadi orang-orang yang beruntung. Kalau kita sudah ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ya. Dengan cara masing-masing, dengan kapasitas masing-masing. Tapi yang pasti itu wajib. Paling tidak di skala keluarga ya. Keluarganya sholat mungkin ya, masih ada yang sering kelewat sholatnya. Itu tugasnya kula panjenengan ya. Untuk skala kecil di keluarga dulu. Nanti kalau sudah berarti teng kanan kirinya. Nanti lebih meluas ke bisa sampai keluar ya, sampai keluar wilayahnya dia ya, bahkan. Tapi paling tidak itu di rumah kula panjenengan itu sudah tidak ada kemunkaran bentuke napa mawon nggih. Kemunkaran mulai sing cilik sampai sing gede ya, banyak sekali. Nah, maka jangan sampai griya kula panjenengan di situ ada kemunkaran dan kula panjenengan cuma diam saja nggih. Hati-hati. Karena amar ma'ruf nahi munkar itu adalah wajib ya. Pemerintah nih kebaikan ya wajib, melarang kemunkaran atau kemaksiatan itu juga wajib nggih. Nah, supaya kula panjenengan mendapat predikat tadi al-muflihun, yaitu orang-orang yang beruntung di sisi Allah. Nggih, ayat yang berikutnya wala takunu, janganlah kalian itu kalladzi, seperti kelompok atau orang-orang tafarruqu yang saling bercerai-berai, wakhtalafu dan saling berselisih min ba'di ma ja'ahum, setelah datang kepada mereka apa al-bayyinat, penjelasan daripada Allah, yaitu Al-Qur'an, yaitu datangnya diutusnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ulaika lahum adzabun adzim, dan orang yang seperti itu nggih, yang selalu bercerai-berai, selalu berselisih, maka mereka itu diancam kalian Allah, mereka akan mendapatkan adzabun adzim, siksa yang besar, yang pedih daripada Allah Subhanahu wa taala nggih. Tidak boleh, apalagi sama-sama muslim ini harus bersatu ya. Jangan sampai bercerai-berai kata Allah, karena sudah jelas terus insya Allah sudah diberi al-bayyinat, pun diturunnya Al-Quran ya. Nggak cukup Al-Quran, diturunnya Kanjeng Nabi sebagai ya, wakil Gusti Allah teng bumi ini untuk menjelaskan apa isi daripada Al-Quran. Wis jelas gamblang ya. Nah, makanya kan napa agama Islam itu alhamdulillah kalau panjenengan gak pernah ndonga, gak tau njaluk lahir procot dadi wong muslim ya. Tidak cukup gitu, kita berada di komunitas atau wilayah orang Islam ya. Aslinya gelem ngangen-ngangen, kadang-kadang mboten ngangen-ngangen ya. Masih banyak saudara-saudara kula panjenengan ini misal di Eropa ya, yang hidup di Amerika atau di mana, itu mau beribadah mawon sulit, mau menjalankan
napa keyakinannya ibadahe Islame niku sulit. Lha kula panjenengan alhamdulillah bebas 24 jam arep nyapo ae bebas, tidak ada yang menghalangi. Itu adalah nikmat. Jadi ya wis dipilih dadi wong Islam. Tidak cukup gitu, ya. Kita juga diposisikan di komunitas atau di tempat wilayah yang mayoritas adalah Muslim. Itu adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan sampai. Nah, jadi selagi tasik sama, ditimbang dengan Al-Quran, ditimbang dengan syariatnya Kanjeng Nabi kok sesuai, nah, maka itu adalah teman kita, ngoten nggih. Wis aja kalau ada beda-beda masalah sedikit-sedikit, nah itu sudah biasa ya. Nah, jenenge juga kita ini manusia ya, makanya ikhtilafu ummati rahmah kata Kanjeng Nabi ya. Perbedaan antara umat Kanjeng Nabi itu adalah merupakan rahmat daripada Allah, kasih sayangnya Gusti Allah. Nek padha kabeh ya repot ya. Nah, ini kalau berbeda selagi masih dalam koridor atau jalurnya syariat yaitu Al-Qur'an, hadis ya, maka itu adalah teman kita, saudara kita. Sudah diingatkan sama Allah, jangan sampai sudah datang bayinat, sudah datang petunjuk dari Allah, nah kita ini masih tafarraqu wakhtalafu, nah, masih bercerai-berai, masih tukar-tukaran ya, masih berselisih. Nah, beda lagi ya, nanti kalau sudah tidak sesuai dengan syariat, nah, maka itu baru ya. Kalau tidak sesuai dengan syariat, nah, baru kita tidak ikuti ya. Tidak kita ikuti, tidak kita benarkan dan tidak kita ikuti, tapi masih sama-sama. Nah, itu beda pendapat imame, wis tidak apa-apa ya. Nah, karena kan apalagi mungkin urusannya fikih ya, wah iya, wah niku wis kaul niku wis gak karo-karuan ya. Nah, banyak. Nggih. Ini ayat yang terakhir, faqulu ta'ala, ini keterangannya ya. Faqulu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Nah, ini sekarang keterangan daripada ayat-ayat tadi dan nanti apa saja efek daripada kula panjenengan nek takwa itu apa yang akan kita dapatkan, bahkan di dunia sebelum di akhirat. Kalau di akhirat masih insyaallah ya. Insyaallah adalah innallaha la yukhliful mi'ad. Gusti Allah itu tidak mungkin nulayani janji ya. Kalau sudah bilang kalau orang bertakwa dikasih balasan surga, ya pasti dikasih ya. Betul mungkin. Kalau manusia mungkin berjanji A, mungkin meleset ya. Tapi kalau Allah, di antara sifatipun Allah adalah la yukhliful mi'ad. Allah tidak mungkin mengingkari janji-janjinya. Nah, mungkin ada seterusnya bagaimana efek atau pengaruh nek kula panjenengan takwa dumateng Allah Subhanahu wa taala beserta nanti keterangan dari ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih yang nanti sudah disebut di atas tadi. Saya rasa cukup jam 8:07 mudah-mudahan kula panjenengan sedaya setiap hari menjadi hamba-hamba yang ketakwaannya selalu bertambah dumateng Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ditutup usia kula panjenengan, melainkan kula panjenengan sudah berada di derajat yang takwa yang sebenar-benarnya yang telah firmankan Allah, yaitu haqqa tuqatih tadi ya, betul-betul takwa sempurna sehingga kalau panjenengan ngadep Allah
bisa mendapatkan pembalasan yang sempurna pula daripada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dimasukkan surga yang paling tinggi Firdaus Firdaus bersama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allah amin. Dan mudah-mudahan kula panjenengan sedaya sakeluarga senantiasa panjang umur, sehat walafiat, fi taatillah wa rasulih, selalu dibimbing, diberi kekuatan untuk istiqomah melakukan kebaikan dan kebenaran. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.